bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sehat lagi. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih berada di bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak di antara saudara kita memperingati Maulid, memperingati kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di masjid kita belum, ini baru direncanakan. Tanggal berapa, Pak? 12. Tanggal 12 November. Alhamdulillah. Tapi sudah beberapa kali di lingkungan kita ini mengadakan Maulid, maka kelihatan seger-seger. Ini kayaknya banyak makan nasi kebuli. Karena biasanya begitu, Maulid identik dengan makan nasi kebuli. Alhamdulillah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hikmah-hikmah maulid ini sekarang tinggal kita mengamalkan. Karena dalam maulid ini kita mengenang perjalanan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang perjalanannya, perjuangannya, kehidupannya, seperti apa ajaran-ajaran dan tuntunannya, yang tujuan mengenang ini untuk mengenal lebih jauh siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal lebih jauh, apa lebih dekat? Ya. Pokoknya lebih dalam tentang Rasulullah, lebih dekat dengan Rasulullah. Ini seperti apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai beliau ini menjadi suri tauladan. Bahkan beliau ini sebagai Rasul Allah, utusan Allah, yang apabila kita mengikuti maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini berarti kan bukan orang biasa, manusia yang benar-benar mengajarkan tentang akhlak supaya kita berakhlakul karimah. Ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang ini sering terlupakan oleh kita, dan ini sering kali dibahas di majelis-majelis taklim. Apa yang beliau ajarkan? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak membawa manfaat bagi sesama manusia. Nah, ini perlunya kita kaji lebih dalam lagi tentang kemanfaatan. Kenapa kita sering kecewa dalam kehidupan kita ini? Seorang suami kecewa kepada istri, begitu juga istri sering kecewa kepada suami. Orang tua kecewa dengan anak, anak pun banyak yang kecewa dengan orang tua. Bahkan tetangga dengan tetangganya ini saling kecewa. Juga kita sebagai rakyat kecewa kepada pemerintah. Pemerintah sendiri ini sekarang kan banyak kecewa dengan rakyatnya. Rakyatnya tukang demo, kan mengecewakan. Deketin aja. Apa sinyalnya yang kurang? Speakernya deketin aja. Pak Tommy ada sono. Iya di belakang. Termasuk kalau kita ini seorang bawahan kecewa sama atasan kita. Begitu juga sama atasan kita pun sering kecewa dengan bawahannya. Nah, pertanyaannya ini kenapa kok gampang kecewa? Karena kita menuntut kemanfaatan orang lain, bukan menuntut bagaimana diri kita bermanfaat. Jadi kita Tadi aja. kita menuntut orang lain, agar membawa manfaat untuk diri kita, bukan bagaimana kita ini bermanfaat untuk orang lain. Kita menuntut bagaimana istri kita menyenangkan kita, menuntut istri kita membahagiakan kita.
Sama, istri kita juga menuntut kita supaya bisa membahagiakannya. Itu yang akhirnya kita dapatkan kecewa. Tapi kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bagaimana kita ini bermanfaat. Kita hadir di lingkungan keluarga kita, bagaimana kita ini manfaat untuk keluarga. Suami membawa manfaat untuk istrinya, membawa manfaat untuk anaknya. Begitu juga istri membawa manfaat untuk suaminya. Sehingga yang dipikir bukan bagaimana istri bermanfaat untuk kita. Kita bagaimana bermanfaat untuk keluarga kita. Begitu sebaliknya. Dengan tetangga juga sama tadi, karena kita pingin, apalagi yang sekarang terjadi kan saling memanfaatkan, ini lebih parah lagi. Bukan hanya pingin manfaat dari orang lain, tapi malah saling memanfaatkan. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana kita hidup bermanfaat. Maka yang kita lakukan amal-amal solih, kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita juga amal-amal solih kita itu nanti menjadi amal yang bisa membawa kita yuqarribuna ilallah, membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kemanfaatan yang kita lakukan. Juga kita sebaik-baik manusia, khairukum ahsanuhum khuluqa. Yang terbaik di antaramu adalah yang paling baik akhlaknya. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sebetulnya diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang terbaik. Diajak untuk bagaimana berakhlakul karimah, karena memang yang diajarkan, yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang dulu sebelum datangnya Rasulullah, ini akhlaknya jahiliyah, dirubah menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, jangan sampai kita ini generasi yang selanjutnya malah mengembalikan akhlak dari akhlakul karimah kembali ke akhlak jahiliyah. Kan kita lihat mulai banyak, mungkin memang bukan di lingkungan kita, mungkin memang juga bukan di negara kita, tapi di luar negara sana yang sudah menghalalkan LGBT. Dan kita bersyukur Islam kita ini masih mengharamkan LGBT. Masih di luar sana yang kita dalam Islam ini mengajarkan dengan pakaian yang menutup aurat, dengan pakaian syar'i, tutup aurat kita. Dengan pakaian macam apapun, niat kita menutup aurat ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak harus pakai gamis. Yang penting auratnya tertutup. Tapi di negara yang jauh sana ada yang namanya karnaval tanpa busana. Apa pengen ngelihat ke sana? Ayo. Kalau ada yang pengen ke sana, ayo, saya diajak juga mau. Diajak ngopi-ngopi di sana. Manusiawi itu, Pak. Manusiawi. Itu mengembalikan akhlakul karimah kepada akhlak jahiliyah. Juga masih di luar sana, ini yang kita rame di media sosial, katanya apa? Malah ada perlombaan zina.
lomba bersih, jangan ke sana banyak. Ntar ikut pengen mengharumkan nama bangsa, ikut ke sana. Nah, ini bahaya. Kabar malah. Tapi ini kan terjadi. Bagaimana kita kembali mengenang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai terpapar dengan akhlak yang justru akhlak itu adalah akhlak jahiliyah. Ini sekarang luar biasa media sosial membuat anak-anak kita jadi pemarah, iya, berani sama orang tua, iya, malas belajar, iya, gak mau kerja juga, iya. Kan di media sosial. Apalagi kalau sudah kecanduan yang namanya slot. Ini datang gak ini orangnya? Oh, gak ada ya. Alhamdulillah. Ini anak-anak muda kita ini luar biasa diracuni. Kalau dulu dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun di zaman sahabat, Al-Quran sudah mulai ditulis. Al-Quran sudah mulai ditulis. Banyak generasi muda Islam itu gemar baca Al-Quran. Bagaimana cara orang-orang di luar Islam mempengaruhi generasi muda ini supaya tidak baca Al-Quran? Didatangkan buku-buku cerita yang kadang-kadang ceritanya anekdot. Ya nggak beda zaman kita kecil. Ada cerita si tukang sihir misalnya. Ada cerita si Petro. Ada cerita lagi negeri dongeng. Itu zaman-zaman kita. Sebetulnya dengan alasan supaya kita ini gemar membaca, cerita-cerita itu didatangkan, tapi ada maksud terselubung. Supaya apa? Generasi muda Islam ini jauh dari Al-Quran. Sekarang sukses dengan cerita-cerita, tetap banyak yang milih baca Al-Quran. Dengan segala macam buku-buku yang didatangkan dari luar. Tapi ternyata yang namanya handphone kita ini di situ kan lengkap semua. Yang nggak ada cuman kulkasnya doang di HP. TV bisa diprogram, ada TV-nya. Video segala macam, mulai dari media sosial yang namanya Facebook. Pokoknya segala macam di situ. Kulkas juga ada. Kulkasnya. Tinggal pesen. Bentar lagi TV sudah diganti oleh handphone, jam tangan jam itu sudah diganti oleh handphone. Di situ ada jamnya. Tapi Kita bisa diprogram. istri bisa dicari di situ. Bisa dicari di situ. Bahkan rusak keluarga itu banyak yang juga rusak dari media sosial. Gara-gara media sosial ini banyak yang rusak. Nah ini pentingnya kita mengingat kembali tentang ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai perjuangan kita itu gagal di jalan, putus di jalan. Karena apa? Karena kita dalam majelis taklim itu juga termasuknya obat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kita majelis taklim ini juga obat, tetapi untuk hati. Nah, kita ini kadang-kadang mengatakan sakit kan kalau meriang. Badan kita menggigil, batuk pilek, itu kenapa sakit? Yang sakit badannya. Yang malah sering tidak kita rasa itu kalau yang sakit hati. Di penyakit hati kita kadang-kadang banyak, tapi tidak kita obati. Kita sering merasakan dan kita sebut kalau kita ini sakit hati apa? Saat dihina orang. Sakit hati kalau apa? Kalau dicaci maki orang. Kalau kita dizolimi orang. Sakit hati kalau apa? Kalau kita dimusuhi orang. Ya tadi termasuknya direndahkan, dihina dan lain sebagainya. Kita mengatakan kita itu sakit hati. Padahal penyakit hati yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Gampang buruk sangka.
Ini akhir-akhir ini kan karena terlihat usaha itu makin sulit. Nggak tahu kalau di sini mudah-mudahan lancar semua. Amin. Mudah-mudahan lancar semua. Beberapa banyak nih akhir-akhir ini orang yang curhat itu masalah usahanya sulit, dagangnya susah. Tapi bukan masalah itu saja yang disampaikan itu apa? Ini Pak Ustadz, minta tolong didoakan nih usaha saya itu agak sepi. Tapi saya perhatikan itu semenjak saya cekcok sama pedagang sebelah. Nah, ini. Kan ini indikasinya itu curiga sama yang sebelahnya itu. Iya Pak Ustadz, sebelumnya lancar usaha saya, sebelumnya itu ya masih ada lah yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini sekarang untuk belanja lagi aja kadang nggak cukup. Yaitu saya perhatikan semenjak saya cekcok. Masalahnya sih sepele, gara-gara sampah doang saya tegur. Sampah ini. Jadi buruk sangka itu kan penyakit yang luar biasa. Akhirnya banyak orang sakit juga sama. Minta diruqyah. Begitu kita ruqyah, gimana Pak Ustadz, gaibnya itu dari mana? Enggak masalah gaib, ini mah sakit medis. Tapi tapi sakitnya ini gara-gara kemarin tuh di kantor ada masalah sama temen kantornya. Namanya ini sampai fotonya diunjukin. Ini Pak, gara-gara cekcok sama ini kemudian sakit begini nih anak saya. Itu temen kantor. Nah ini kan buruk sangka. Orang yang cekcok biasa, kita ribut ya biasa, tapi terus kemudian sakit dikait-kaitkan sama itu kan, ya tadi penyakit hati. Kita obati, jangan sampai kita punyai buruk sangka kepada orang lain. Apalagi penyakit hati lagi, termasuk buruk sangka, dendam, benci sama orang. Ya, termasuk benci sama pengajian. Jadi ada orang itu benci dengan pengajian. Kan aneh. Kalau ada orang maksiat nggak benci, tapi kalau ada pengajian benci. Bukan cuma menjauhi, benci, nggak suka. Ada pengajian tuh nggak suka. Ada yang begitu. Ini orangnya nggak datang. Jauh. Orang jauh ini. Sampai ke masjid berisik. Mending kalau Yahudi Muslim, dia ya sholat, ya puasa, tapi kalau ada pengajian itu benci, itu nggak suka. Ngomel-ngomel dia ninggalin pengajian, ngopi sambil ngopi itu cerita sama temen-temennya. Apa pengajian di lingkungan saya itu suka ada pengajian ganggu aja. Pengajian kok ganggu. Tapi di situ ada maksiat, dia nggak ada rasa benci dengan maksiat. Ini penyakit, kita obati melalui majelis taklim. Ada juga penyakit hati yang namanya ujub. Kalau kita lagi ibadah rajin, kan kemarin kita juga membahas, saat kita ini bisa taat kepada Allah, kita yakin ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bisa sholat berjamaah karena ditolong oleh Allah. Bisa hadir di majelis taklim karena ditolong oleh Allah. Kita bisa berbuat amal solih ditolong oleh Allah. Maka tugas kita bukan merasa kita mampu ibadah. Bukan kita merasa sudah cukup dalam ibadah. Kita merasa ditolong oleh Allah sehingga kita sekarang mendoakan saudara kita yang lain supaya juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan malah kita begitu rajin sholatnya, sholat malamnya sudah mampu kita kerjakan, sholat duhanya tidak pernah kita tinggalkan, bahkan kita sudah mampu zikir di hati, yang ada malah ujub. Ada orang lain, orang kok males ibadah. Udah habis pulang dari masjid, padahal pulang dari masjid, padahal ternyata di rumah ngopi sholat aja kok nggak mau ke masjid. Bukan begitu. Yang kita harus lakukan adalah mendoakan. Kalau kita mampu mengajaknya sekalian, diajak sholat berjamaah, diajak hadir ke majelis taklim. Supaya taklim juga ramai.
Dan ini merupakan syiar kita agar ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lestari. Apa lestari terus sampai ke anak cucu kita, sampai yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Anak-anak kita juga mengenal seperti apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari hikmahnya. Apa sih ajaran-ajaran Rasulullah, termasuknya mengajarkan kita sabar. Dan kita kan diajak untuk sabar. Sabarnya Rasulullah itu bukan cuma dalam kata, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga mencontohkan seperti apa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini jangan gampang mengatakan sabar ada batasnya. Jangan dibatasi. Rasulullah tidak membatasi sabar. Misalnya, kita sering dengar riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melewati satu jalan kemudian diludahi. Itu Rasulullah, utusan Allah, beliau sebagai Nabiullah, sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, diludahi. Padahal kita saja ini, ya nggak usah lah kita semua, misalnya saya saja, ini kan udah rumah saya kan rumah saya di sini dihormati, kok ada yang meludahi, kira-kira ngamuk nggak kira-kira? Manusianya ngamuk lah. Manusianya ngamuk. Barangkali saya sendiri nggak kuat tuh. Nih tak disentil. Itu diludahi. Besoknya bukan kapok. Lewat situ lagi, diludahi lagi. Bukan kapok. Lewat situ lagi sampai yang ludahi itu nggak ada. Dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nyarinya pakai golok gitu. Ini kemana nih yang kemarin ngeludahin nggak ada? Bawain pentungan kan gitu. Ini Rasulullah nyariin. Begitu informasinya sakit, malah bawa kurma. Kita bayangkan ini kayak apa Rasulullah yang sabarnya. Kalau kita yakin nggak mampu kita. Ini didatangi, dibawain kurma. Terus ada lagi misalnya di pasar ada orang buta. Ini orang buta ya. Oleh Rasulullah itu disuapin, bukan cuma dikasih makanan, tapi disuapin dengan lemah lembut. Di orang buta ini sambil disuapi oleh Rasulullah malah menceritakan tentang keburukan Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Yang Rasulullah itu dikatakan sebagai tukang sihir, dia sebagai seorang pembohong, sebagai seorang penipu, tapi Rasulullah tetap menyuapinya dengan lemah lembut. Nah kalau kita ini orang buta kok keplak saja kepalanya. Ini orang buta kok ngata-ngatain begini, sedangkan yang dikata-katain itu yang menyuapi. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat yang menggantikan saja nggak kuat. Ya tapi memang ada wajarnya karena yang dihina Rasulullah dan bukan dia. Kalau dia sendiri ya harusnya sabar. Sampai kemudian dia suapi dengan cara yang kasar. Nah, ngomong si orang buta ini, kamu siapa? Bukan yang biasa nyuapin saya. Bukan. Karena yang nyuapin kamu tiap hari itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu kamu omongkan seperti itu. Nangis di orang buta tadi sampai mau bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibatasi. Ya tadi kita ini kadang-kadang kesinggung sedikit saja, sabar tapi ada batasnya, kan gitu. Kalau sudah sekali dua kali, wah ini namanya ngelunjak ya. Kalau perlu ya sing-singkan lengan baju. Mau ngajak tawuran, apa mau ngajak duel sendirian, ayo kan gitu. Nah ini kita, maka Rasulullah ini benar-benar tauladan yang ajarannya, tuntunannya tidak akan pernah menyesatkan kita. Mengikutinya akan membawa kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin.
Juga ajaran Rasulullah tentang dakwahnya, tentang perjuangannya. Rasulullah itu perih. Dalam perjuangannya tidak semudah yang kita bayangkan. Mentang-mentang itu utusan Allah, Rasul Allah, terus perjuangannya itu serba mudah. Ternyata tidak. Maka alangkah kita ini, kalau belum apa-apa terus gampang menyerah. Kan kita ini malu mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru diajak ngaji sekali dua kali sudah bosan. Nah, ini malu mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dilempari batu, dicaci maki, dihina, difitnah, bahkan diludahi, diperangi, bahkan korbannya, sahabat-sahabatnya, bahkan pamannya meninggal, bahkan putranya, termasuk Hasan dan Husain. Semuanya menjadi korban demi memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita belum ada pengorbanan sedikit pun, ini diajak terus berjuang di jalan Allah sudah nyerah. Nah ini kan Rasulullah juga mau ngakuin kita umatnya rada malu juga. Kita ngaku umatnya malu, Rasulullah mau ngakuin kita juga kan malu nantinya. Malu-malu. Masya Allah kita ini. Maka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tanamkan ke dalam hati kita, agar dengan cinta itu yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Itu kalau cinta. Tapi kalau nggak cinta, ringan pun akan terasa berat. Mudah pun akan terasa sulit kalau nggak ada rasa cinta. Ya kalau nggak percaya dululah waktu masih remaja-remajanya dulu, diinget-inget dulu waktu dulu tuh. Kan pernah muda semua ya? Apa tahu-tahu tua aja? Itu sama ibunya dulu, sebelum jadi ibunya belum. Karena memang ada rasa cinta jauh pun terasa dekat. Tai kucing rasanya coklat kan gitu. Dulu gitu. Itu dulu begitu. Karena apa? Cinta. Berat menjadi ringan. Susah menjadi mudah. Nah itu yang kita tanamkan, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ibadah seberat apapun menjadi satu hal yang ringan untuk kita jalankan. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk perjuangan seberat apapun, sesulit apapun, akan menjadi mudah untuk kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin
wal awliya'i wassalihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam summa ila Sayyidina Abdul Qadir Jilani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wahi Rasem binti Sankurdi Wailaruhi Arif Agung Santoso bin Kanawi Wailaruhi Suwarti binti Hadi Nurrahman Wailaruhi Sarti binti Hadi Nurrahman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulilailahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya alim, subhanallah ya karim, 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 subhanallah ya alim, subhanallah ya karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur nafahatir ridwani alayhi wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladayhi. Allahumma ya kasiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Ya Allah, Allahumma lakal hamdu ilahi, la ilaha illa anta ya walakal hamdu ilahi,
Ya Malikal Mulki la ilaha illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi la ahada illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi la sultana illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi la wahida illa anta ya Allah. Walakal hamdu ilahi la burhana illa anta ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.